Siapa sangka striker yang dulu dicap gagal dan bahkan dibuang dari panggung Eropa justru menemukan kembali sinarnya di tangan Persib. Apa sebenarnya yang dilakukan Persib hingga pemain ini bangkit dan kembali menunjukkan ketajamannya? Jawabannya bakal bikin kamu geleng-geleng kepala. Sebelum kita bongkar seluruh rahasianya, jangan lupa subscribe, like, share, dan tinggalkan komentarmu agar kamu selalu jadi yang pertama menikmati update panas seputar Persib. Ketika para penonton menyaksikan gol demi gol yang dicetak Andrew Jung dalam beberapa pertandingan terakhir, muncul sebuah pertanyaan sederhana namun mencubit logika. Bagaimana mungkin pemain yang datang di detik-detik terakhir bursa transfer, tanpa sorotan, tanpa sambutan meriah, tiba-tiba mampu mengubah wajah permainan Persib Bandung? Tidak ada gelar besar yang menempel padanya. Tidak ada riuh tagar saat ia diumumkan. Bahkan, sebagian besar pendukung Maung Bandung menganggap kehadirannya sebatas pelengkap, sekadar opsi cadangan untuk memperpanjang daftar penyerang yang mungkin saja berguna. Namun, persepsi itu kini terasa seperti lelucon yang basi. Sebab dalam hitungan pekan, pemain yang pada awalnya dipandang sebelah mata justru berubah menjadi pusat percakapan. Gol-golnya hadir bukan sekadar sebagai angka, tetapi sebagai momentum yang mengguncang arak perjalanan Persib. Setiap sentuhannya mengandung pesan bahwa ia membawa sesuatu yang tim ini cari selama ini. Ketenangan, kecerdasan, dan insting yang tak dimiliki siapapun di lini depan. Yang membuat kisah ini semakin menarik adalah misterinya. Dari mana datangnya pemain yang begitu efisien ini? Mengapa ia bisa langsung menyatu dengan permainan tim meski nyaris tidak punya waktu adaptasi? Bagaimana mungkin pemain yang tidak ditunggu justru menjadi jawaban yang dicari-cari? Fenomena Andrew Jung membuat publik sadar bahwa sepak bola bukan tentang nama besar atau ekspektasi besar. Terkadang, harapan justru lahir dari kejutan-kejutan kecil yang tak terduga. Dan munculnya Andrew Jung adalah salah satu kejutan paling besar yang diterima Persib musim ini. Sebuah misteri yang kini bukan hanya ingin dipahami, tetapi juga terus disaksikan perkembangannya oleh seluruh pencinta sepak bola Indonesia. Untuk memahami betapa berartinya kehadiran Andrew Jung, kita harus menengok kembali kondisi Persib Bandung sebelum ia datang. Lini serang Maung Bandung berada di titik paling kritis. Sebuah fase yang bahkan para pendukung paling optimistis sekalipun sulit menutupi rasa frustasinya. Awal musim berjalan seperti mimpi buruk. Serangan tumpul, peluang terbuang, dan gol terasa seperti barang langka. Ramon Tanque dan William Barros, dua striker yang diharapkan menutupi lubang besar yang ditinggalkan mesin gol David da Silva, justru tampil jauh dari ekspektasi. Bukan hujan gol, melainkan hujan kekecewaan yang datang setiap pekan. Di sisi sayap, kedatangan Sadil Ramdhani dan Bergersen diharapkan membawa penetrasi cepat dan kreativitas ala Ciro Alves. Tapi realita di lapangan memperlihatkan sebaliknya. Minim gerakan berbahaya, minim ancaman nyata. Lebih buruk lagi, sektor playmaker juga tak memberikan solusi. William Marsilio yang diharapkan bisa menyamai sentuhan magis Tyrone Del Pino justru kehilangan ritme sejak awal. Serangan Persib tidak mengalir. Build up tersendat. Kreativitas hilang seperti ditelan bumi. Puncak kehancuran terjadi ketika penalti, peluang emas yang biasanya jadi jaminan gol, justru gagal berulang kali. William Barros gagal. Mark Klok gagal, bahkan Luciano pun ikut gagal. Bagi sebuah tim besar, kegagalan seperti ini bukan hanya soal teknik, tetapi juga soal mental yang runtuh. Publik mulai bertanya, jika dari titik putih saja tidak bisa mencetak gol, bagaimana mungkin berharap pada permainan terbuka? Lini depan Persib tidak hanya tumpul, ia rapuh, kehilangan arah, dan tak punya solusi. Di tengah kegelapan itu, Persib seperti kehilangan identitasnya. Dan justru pada saat itulah, di fase paling rawan, seorang pemain tak dikenal bernama Andrew Jung akhirnya datang, dan seluruh cerita pun mulai berubah. Di saat Persib Bandung berada pada periode paling rentan, ketika setiap skema serangan terasa seperti usaha sia-sia, dan para striker mulai kehilangan kepercayaan diri, muncullah sosok yang pada awalnya tidak dianggap sebagai solusi. Andrew Jung, pemain yang datang di akhir bursa, dipandang hanya sebagai pelapis. Seorang pemain tambahan yang mungkin tidak banyak berpengaruh. Namun sepak bola, seperti biasa, punya cara unik dalam menulis kejutan. Kilasan pertama dari kegilaan Andrew terlihat ketika Persib menghadapi Arema FC.
Dalam pertandingan yang berjalan ketat itu, ia melakukan sesuatu yang membuat banyak orang terhenyak. Sebuah asis matang untuk William Barros. Bukan sekadar operan biasa, tetapi umpan yang lahir dari pemahaman ruang, ketepatan timing, dan ketenangan seorang pemain yang seolah sudah mengenal betul ritme permainan Persib. Di titik inilah, publik mulai menoleh ke arah Jang. Ada sesuatu dalam dirinya yang berbeda. Namun itu baru permulaan. Laga berikutnya melawan PSBS Biak semakin menguatkan statusnya sebagai the missing piece di tubuh Maung Bandung. 1 gol dan 1 assist menjadi bukti nyata bahwa Jang bukan hanya pengisi bangku cadangan. Yang lebih mengesankan, ia mengeksekusi penalti dengan ketenangan luar biasa. Sebuah kualitas yang hilang dari Persib dalam beberapa pertandingan sebelumnya. Ketika semua eksekutor gagal, Jang tampil tanpa gugup, tanpa ragu, dan tanpa drama. Dari 2 laga saja, Jang menandai dirinya sebagai jawaban dari masalah yang menghantui tim ini sejak awal musim. Pemain yang dianggap lengkap justru berubah menjadi penyambung napas. Seorang penyelamat yang melangkah masuk tanpa banyak bicara, tapi menjawab semua keresahan bobotoh lewat aksi nyata di lapangan. Keajaiban Andrew Jang tidak berhenti di 2 pertandingan awal. Justru setelah itu, kontribusinya semakin nyata dan menentukan arah perjalanan Persib di Liga Indonesia. Laga berat melawan Bali United menjadi titik penting yang mempertegas perannya sebagai pembeda. Dalam suasana stadion yang menekan, dengan Persib yang sejak awal digempur habis-habisan, Jang baru masuk di menit-menit akhir. Namun kehadirannya langsung mengubah energi permainan. Ketika banyak pemain Persib mulai kehilangan napas, Jang hadir dengan insting predator yang seakan baru dipanaskan. Umpan matang dari Beckham Putra disambar dengan presisi, menghasilkan gol yang membuat para pemain Persib kembali hidup. Gol penyama asa itu tidak hanya membuat skor berubah, tetapi juga mengangkat mental tim. Dalam pertandingan yang tampak mustahil, Jang menjadi titik balik yang memaksa Bali United tersentak dan bobotoh kembali percaya bahwa Persib belum selesai. Momentum itu berlanjut ketika Persib memasuki kompetisi level Asia. Namun sebelum menyentuh panggung internasional, apa yang ia tampilkan di Liga Indonesia sudah cukup memperlihatkan satu hal penting. Andrew Jang bukan kebetulan. Ia konsisten. Setiap kali dipercaya masuk, selalu ada sesuatu yang ia hasilkan. Entah itu gol, ancaman, atau pergerakan cerdas yang membuka ruang bagi rekan-rekannya. Lebih dari sekadar mencetak angka, Jang membawa suasana berbeda. Ia memperbaiki pola serangan, memberi opsi baru, dan menjadi tempat rekan-rekannya bersandar ketika permainan buntu. Setiap aksinya seperti menanamkan pesan bahwa Persib akhirnya memiliki sosok predator murni yang selama ini hilang. Dan dari titik ini, publik mulai yakin, kebangkitan Persib bukan lagi sekadar wacana. Dengan Andrew Jang di lini depan, setiap serangan memiliki makna, setiap peluang memiliki harapan, dan setiap pertandingan memiliki kemungkinan baru. Jika kontribusi Andrew Jung di Liga Indonesia sudah membuat bobotoh terpukau, maka apa yang ia lakukan di kompetisi Asia adalah babak baru yang membuka mata seluruh kawasan. Di panggung yang lebih keras, lebih cepat, dan lebih menuntut, Jung justru tampil seperti pemain yang selama ini menunggu panggung tepat untuk menunjukkan kepuasannya. Seolah tekanan bukan sesuatu yang membebaninya, melainkan bahan bakar yang mempercepat evolusinya. Saat Persib berhadapan dengan Bangkok United, laga yang berlangsung intens dan ketat, Jung menunjukkan kelas yang sesungguhnya. Pergerakannya memecah konsentrasi lini belakang lawan, dan ketika momen itu tiba, ia menusuk masuk dengan akurasi seorang eksekutor alami. Gol yang ia ciptakan bukan hanya menjaga Persib tetap hidup, tetapi juga menunjukkan bahwa Maung Bandung kini memiliki striker yang bisa berbicara di level internasional. Laga selanjutnya melawan Selangor FC kian mempertebal reputasinya. Di pertemuan pertama, ia kembali menghadirkan ketenangan sempurna dari titik putih. Eksekusi yang bersih, dingin, dan tanpa keraguan, kontras dengan drama kegagalan penalti yang sebelumnya menghantui Persib. Jung seperti membawa aura baru ketika berdiri di atas bola, aura seorang algojo yang tahu persis kemana arah akhir cerita. Namun puncaknya datang pada leg kedua di markas Selangor FC. Persib tertinggal 2 gol, mental tim terguncang, dan atmosfer stadion terasa menelan harapan. Dalam situasi seperti itulah, Jung tampil sebagai pemantik kebangkitan. Gol pertamanya menjadi nyala kecil yang segera berubah menjadi kobaran api semangat. Gesturnya yang meminta rekan-rekan untuk terus berjuang menjadi simbol bahwa Persib belum menyerah.
Di kompetisi paling sulit sekalipun, Jung tidak bersembunyi. Ia berdiri paling depan, menjadi tumpuan, pembalik keadaan, dan monster baru yang membuat Asia mulai menoleh. Dan saat ia kembali mencetak gol melawan Lion City Sailors, satu hal menjadi jelas. Andrew Jung bukan sekedar striker bagus, ia adalah senjata utama Persib di medan Asia. Untuk memahami mengapa Andrew Jung bisa menjadi sehebat ini, kita harus menyusuri jejak karirnya ke masa lalu, ke tempat di mana mesin gol ini pertama kali ditempa. Pada musim 2020-2021, di kasta ketiga Liga Prancis, Jung bukan sekedar bagus, ia menggila. Dari 30 pertandingan, ia mencetak 21 gol, sebuah angka yang jarang dicapai bahkan oleh striker yang sudah matang sekalipun. Kontribusinya bukan hanya membuat timnya promosi ke Ligue 2, tetapi juga mengantarkannya menjadi top skor dan pemain terbaik musim itu. Prestasi fantastis tersebut membuat klub-klub besar menaruh perhatian. Jung pun naik kelas ketika dibeli KV Ostende dengan biaya hampir 1 juta euro, sebuah angka yang menunjukkan betapa besar ekspektasi terhadap dirinya. Namun justru pada titik inilah karirnya mulai terombang-ambing. Ostende adalah tim yang menganut aliran ekstrim gegenpressing, sistem yang menuntut striker berlari tanpa henti, menekan lawan sejak garis tengah. Padahal Jung adalah predator kotak penalti, bukan pelari maraton. Ia dibeli sebagai mesin gol tapi dipaksa menjadi anjing penjaga. Itulah awal tragedinya. Alih-alih menjadi striker utama, ia justru dipinjamkan ke berbagai klub dengan sistem permainan yang berbeda-beda. AS Nancy, Kiorem, Saint-Estienne, dan seterusnya. 3 tahun, 3 tim, 3 gaya. Tak ada fondasi yang membuatnya bisa berkembang. Dari 21 gol dalam satu musim, ia hanya mencetak 11 gol dalam 4 tahun, bukan karena kualitasnya menurun, tetapi karena ia bermain di habitat yang salah. Ia seperti elang yang perlu dipaksa berenang, potensi tetap ada, tapi kemampuannya tidak pernah digunakan dengan benar. Namun fase ini ternyata menjadi fondasi mental yang membentuk dirinya hari ini, tangguh, sabar, dan siap bangkit kapanpun kesempatan datang. Dan kesempatan itu datang ketika ia memilih meninggalkan Eropa dan memulai hidup baru di Bandung, keputusan yang mengubah takdirnya sebagai predator yang kembali menemukan hutannya. Hari-hari setelah kekalahan menyakitkan dari LCS berubah menjadi titik balik yang tak terduga bagi Persib Bandung. Suasana latihan yang biasanya penuh canda kini mendadak serius. Boyan Hodak benar-benar menunjukkan taringnya. Tidak ada lagi toleransi bagi pemain yang dianggap tidak menunjukkan komitmen maksimal. Dalam sesi latihan, beberapa pemain senior terlihat berlatih terpisah, sementara pemain muda diberi menit latihan lebih panjang dari biasanya. Situasi ini memicu spekulasi bahwa Boyan sedang menyiapkan perombakan besar-besaran. Sumber internal klub menyebutkan bahwa Boyan mengadakan rapat tertutup bersama manajemen pada malam sebelum sesi latihan tersebut. Dalam rapat itu, ia memaparkan evaluasi total terhadap performa pemain, termasuk sejumlah nama yang dianggap tidak memenuhi ekspektasi. Keputusan tegas inilah yang kemudian berimbas pada perubahan rotasi latihan. Beberapa pemain tampak murung, bahkan ada yang terlihat menahan emosi karena namanya masuk daftar evaluasi serius. Namun, di balik ketegangan itu, aura kebangkitan perlahan muncul. Para pemain yang merasa posisinya terancam justru tampil lebih ngotot. Intensitas di lapangan melonjak drastis, seakan setiap sentuhan bola adalah pertarungan hidup dan mati. Boyan, yang mengamati dari pinggir lapangan dengan ekspresi datar, tampak puas meskipun tidak mengucapkan sepatah kata pun. Rumor di kalangan bobotoh pun menyebar cepat, bahwa inilah momen Persib dibangunkan secara keras oleh pelatihnya. Banyak yang menilai langkah Boyan memang diperlukan demi menjaga marwah tim. Di tengah tekanan dan tuntutan besar, langkah-langkah drastis ini menjadi sinyal bahwa Persib akan datang dengan wajah berbeda. Apakah strategi kejut ini bakal membawa hasil? Semua mata kini mengarah ke laga berikutnya. Ketegangan di ruang ganti Persib memasuki level baru. Setelah evaluasi tajam dan keputusan Boyan yang mengguncang skuad, atmosfer internal klub menjadi panas. Sejumlah pemain dikabarkan melakukan diskusi sengit, mempertanyakan masa depan mereka di tim. Sementara itu, beberapa pemain muda mengaku merasa tertekan sekaligus termotivasi oleh kesempatan yang tiba-tiba terbuka lebar. Menurut informasi yang beredar, insiden kecil sempat terjadi saat briefing internal. Seorang pemain senior disebut menegur keras rekannya yang dianggap tidak disiplin saat latihan. Nada tinggi terdengar hingga keluar ruangan, membuat staf klub terpaksa menengahi sebelum situasi makin buruk. Peristiwa ini menambah bukti bahwa ruang ganti Persib memang sedang berada dalam kondisi penuh gesekan. Boyan sendiri, dengan gaya khasnya, tidak berusaha meredakan suasana. Ia justru mengatakan kepada pemain bahwa tekanan adalah bagian dari proses menjadi juara.
Pernyataan itu membuat sebagian pemain terhanyak. Beberapa bahkan menilai Boyan sedang menguji mental seluruh skuad, memastikan siapa yang benar-benar pantas bertahan. Di sisi lain, manajemen klub mencoba menenangkan situasi dengan memberikan dukungan penuh kepada staf pelatih. Mereka percaya bahwa perubahan internal, betapapun keras, adalah jalan menuju stabilitas jangka panjang. Bobotoh yang mengetahui situasi ini pun terbelah. Sebagian mendukung langkah tegas Boyan, sebagian lainnya khawatir konflik bisa berdampak pada performa tim. Menjelang laga penting akhir pekan, seluruh tensi ini menjadi sorotan utama. Banyak pihak mempertanyakan apakah ruang ganti yang memanas akan berujung pada kehancuran atau justru menjadi bahan bakar kebangkitan. Yang jelas, Persib berada pada persimpangan krusial, dan apapun yang terjadi di laga berikutnya akan menjadi penentu arah perjalanan mereka musim ini.